Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya di video pembelajaran atau video tutorial, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang atau materi tentang perangkat lunak pembuat slide presentasi. Pada video kali ini saya beri nama 1 jam belajar PowerPoint. Oke, untuk Anda yang sudah memiliki buku panduan dari Yudhistira atau buku simulasi digital penerbitan Erlangga, silakan dibuka halaman 75. Ada 2 pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Yang pertama adalah pokok bahasan fitur-fitur perangkat lunak pembuat slide presentasi, dan yang kedua adalah pokok bahasan teknik melakukan presentasi. Berhubung durasinya mungkin agak terlalu panjang, jadi untuk video ini kita buat nanti 2 sesi atau 2 video, ya, dimana kita akan membahas fitur yang pertama, maksudnya pokok bahasan yang pertama, kemudian praktek. Kemudian nanti di video berikutnya kita akan membahas pokok bahasan teknik melakukan presentasi dan prakteknya. Oke, langsung masuk ke bagian pokok bahasan yang pertama, yaitu fitur-fitur perangkat lunak pembuat slide presentasi. Nah, tentu di antara kalian sudah mengetahui apa itu PowerPoint, ya. Jadi PowerPoint ini termasuk ke dalam kategori slide presentasi atau aplikasi presentasi, ya, perangkat lunak presentasi. Banyak sekali software-software atau program-program untuk presentasi, ya. Di antaranya yaitu PowerPoint, di mana PowerPoint adalah aplikasi presentasi yang paling populer dan banyak digunakan pada saat ini. Ya, jadi banyak berarti software-software aplikasi untuk membuat slide presentasi, tetapi yang banyak digunakan yaitu PowerPoint. Microsoft PowerPoint memiliki kelengkapan fitur yang memudahkan pengguna dalam membuat presentasi. Jadi lebih mudah penggunaannya dibandingkan dengan software-software yang lain. Ya, dibandingkan dengan software-software yang lain lebih mudah. Berarti yang lain juga gampang sebenarnya, cuma mungkin lebih mudah atau lebih familiar. Kemudian Microsoft PowerPoint saat ini sudah mencapai versi 2016. Versi yang saya gunakan saat ini yaitu versi 2010. Beda sedikit antara versi 2010 dengan versi 2016 ini, ya. Versi ini sedikit berbeda dengan versi sebelumnya karena adanya penambahan fitur-fitur. Jadi ada sedikit penambahan fitur dari versi 2016 ke versi sebelumnya, yaitu versi 2010 atau versi 2012. Oke, nah materi ini silakan sekali lagi baca di buku panduan simulasi dan komunikasi digital terbitan Yudhistira. Masuk ke pembuatan atau yang pertama yaitu pembuatan slide presentasi. Apa saja yang harus kita persiapkan, apa saja yang harus kita lakukan, atau apa saja yang harus kita lakukan ketika kita membuat slide presentasi supaya presentasi itu lebih menarik. Karena inti dari presentasi ini adalah kita memberikan informasi kepada pengunjung, ya, baik itu sebagai pemberi materi, kemudian misalkan dari promosi barang baru dan sebagainya. Apa saja yang harus kita perhatikan atau yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tata letak atau layout. Jadi tata letak atau layout yang akan kita buat di presentasi tersebut bagaimana atau harus apa saja, ya. Kemudian pengaturan warna, ukuran huruf dan jenis huruf itu juga harus kita perhatikan. Backgroundnya apa, warnanya harus apa. Jangan sampai warna dengan background itu jadi ketutup atau sehingga tulisan jadi tidak terlalu terbaca, ya. Begitupun untuk ukuran huruf, tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil, ya. Jenis huruf juga demikian. Kemudian hal berikutnya yaitu menyisipkan gambar. Ada kalanya kita perlu menyisipkan beberapa gambar untuk memperjelas materi yang kita sampaikan supaya lebih mudah dipahami. Kemudian penambahan efek animasi ini juga penting atau perlu sekali, ya, supaya tulisan-tulisan atau materi-materi yang kita sampaikan tidak terlalu monoton atau tidak terlalu kaku, ya. Maka perlu ditambahkan animasi atau efek animasi. Berikutnya adalah menambahkan multimedia atau file multimedia, ya, supaya lebih menarik lagi ketika kita menyampaikan materi, misalkan berupa barang, karena misalkan barangnya tidak dibawa atau susah dibawa ke tempat rapat atau tempat presentasi, maka bisa ditampilkan dengan file multimedia yaitu berupa video. Berikutnya lagi membuat tautan atau hyperlink. Jadi supaya filenya bisa langsung loncat, misalkan dari slide 2 ke slide 5 ke slide 10 dan sebagainya, maka kita perlu menambahkan tautan atau hyperlink. Berikutnya lagi memodifikasi slide master. Jadi slide masternya atau tampilan PowerPoint-nya itu dimodifikasi sedemikian rupa supaya lebih menarik. Berikutnya adalah menayangkan slide presentasi.
Jadi setelah semuanya selesai, berikutnya cara menayangkan slide presentasi itu seperti apa ya. Oke, itu pokok-pokok bahasan yang ada di materi pokok bahasan yang pertama. Kemudian berikutnya kita munculkan dulu tampilan PowerPoint-nya ya. Sedikit perbedaan antara versi 2010 dengan 2016. Nah, ini sekali lagi yang saya tampilkan yaitu versi 2010. Kalau yang ada di buku Yudhistira yaitu versi 2016. Bedanya sedikit sekali. Gitu ya. Nah, secara singkat ada beberapa yang harus kita ketahui untuk tampilan perangkat PowerPoint ini supaya kita tahu ketika kita mau menambahkan efek, misalkan adanya di mana, untuk melihat hasil adanya di mana. Nah, kita satu persatu kita munculkan atau kita tampilkan. Yang pertama di sini ada yang namanya Quick Access Toolbar, di mana menu ini adalah menu-menu yang sering digunakan ketika pembuatan slide presentasi. Yang berikutnya adalah menu atau ribbon. Ya, namanya menu. Kalau di versi 2007, 2010 dan 2016 ini namanya ribbon. Sama saja sih sebenarnya antara menu dengan ribbon. Oke, berikutnya adalah title bar atau judul. Ya, menampilkan nama software yang sedang tampil dan nama dokumen yang sedang tampil. Berikutnya lagi touchpad. Touchpad di sini adalah tampilan layar atau slide secara jauh atau dari kejauhan ataupun dari tampilan slide yang aktif gitu ya. Untuk tadi slide pane di sini. Jadi ini slide pane ini yang muncul di sini saat ini. Jadi ketika slide-nya ada dua atau tampilan ininya ada dua, maka di sini slide pane-nya juga ada dua. Berikutnya lagi ada yang namanya ruler, cuman di sini kebetulan saya tidak tampilkan. Ruler itu penggaris, jadi kita bisa mengaktifkan penggaris di sini, penggaris atas dan penggaris kiri. Kalau di PowerPoint sebenarnya tidak terlalu penting ya. Mungkin kalau di Microsoft Word barulah ruler itu sangat penting. Berikutnya lagi ada yang disebut dengan penomoran atau jumlah slide ya. Slide number namanya. Jadi menampilkan yang sedang aktif ini ada di slide berapa atau di halaman berapa dan totalnya ada berapa. Berikutnya notes atau add notes untuk menambahkan komentar-komentar ketika kita membuat slide presentasi. Berikutnya lagi ada yang disebut dengan, ini hampir sama nih, 3 menjejer ya, berbaris. Ada yang disebut dengan normal view, kemudian slide sorter, dan reading view. Jadi ada tampilan mengetik, ada tampilan mengetik dan desain, dan ada tampilan untuk melihat. Gitu. Yang berikutnya satu lagi namanya play slide show. Jadi untuk menampilkan tampilan slide yang sudah kita ketik menjadi full layar atau satu halaman penuh, seperti yang sekarang nih muncul. Ya. Satu lagi atau yang terakhir yaitu slide-nya ya. Ini slide-nya, dimana slide ini adalah tempat kita membuat naskah ataupun menuliskan tulisan, gambar dan objek-objek yang lainnya. Oke, demikian tampilan perangkat lunak PowerPoint. Kemudian berikutnya yaitu tata letak atau layout. Jadi dari tata letak layout yang tadi sebelumnya ya, untuk melakukan tata letak atau layout, yang pertama kita harus menambahkan slide dan mengatur tata letak. Jadi misalkan untuk judul, untuk subjudul, untuk materi kita susun dulu sesuai dengan materi-materi yang akan kita sampaikan. Yang berikutnya adalah pembuatan daftar atau list. Ya, misalkan bab 1 di slide 1, bab 2 di slide 2 dan seterusnya. Yang berikutnya adalah perataan paragraf. Itu yang harus kita perhatikan ketika pembuatan slide presentasi mengenai tata letak atau layout. Oke, ini tata letak atau layoutnya. Kemudian pengaturan warna, huruf, ukuran huruf, dan jenis huruf. Ini bisa kita lakukan manual satu persatu ataupun kita bisa menggunakan langsung menggunakan desain yang sudah ada. Ya, jadi dengan menggunakan desain yang sudah ada, yang sudah disiapkan oleh PowerPoint, jadi kita bisa menggunakan langsung. Ya, contoh di sini desain yang pertama, maka tulisannya akan seperti ini, ada desain seperti ini, gitu.
kemudian desain yang berikutnya dan seterusnya. Jadi Anda bisa memilih desain-desain dari slide presentasi yang diinginkan. Berikutnya lagi menyisipkan gambar. Ada kalanya tadi kan di awal kita sudah sampaikan bahwa di dalam slide presentasi itu memerlukan objek-objek seperti gambar. Ya, tidak hanya tulisan-tulisan yang harus kita tampilkan, gambar pun perlu. Nah, untuk menyisipkan gambar adanya di menu atau di ribbon insert, di mana gambar-gambar juga bervariasi di sini. Ada yang namanya picture, kemudian ada yang namanya clip art, bisa juga dengan screenshot layar ya, atau tampilan layar, kemudian bisa dengan menggunakan foto album, shape, smart art, dan lain sebagainya. Berikutnya penambahan efek. Nah, penambahan efek ini seperti ini nih yang sekarang kita tampilkan nih. Nah, itu ada tulisan bergerak, kemudian ada gambar bergerak, itu disebut dengan efek. Nah, pemberian efek pada animasi bisa kita lakukan dengan klik menu transition, kemudian kita pilih efek-efek yang tersedia di sini. Oke, berikutnya penambahan file multimedia. Ini juga penting sekali ya. Apa saja yang bisa kita tambahkan di slide presentasi? Yang pertama ada penyisipan file video, ya bisa kita sisipkan dengan file video. Kemudian yang kedua ada file audio. Jadi kalau video itu audio dan suara ya, video dan audio atau film lah ya, cuplikan film atau klip. Kalau audio hanya suara. Nah, audio bisa kita rekam menggunakan mikrofon ataupun menggunakan suara-suara yang sudah ada di komputer. Berikutnya adalah menambah rekaman aktivitas layar atau screenshot. Nah, seperti apa video, audio, dan rekaman layar ini? Yang pertama kita lihat menyisipkan video. Nah, ini sudah saya sisipkan video. Jadi nanti di slide ini kita bisa putar video. Nah, oke. Nah, ini video yang kita sisipkan. Oke, ini video. Kemudian audio. Nah, audio seperti ini contohnya. Ini kebetulan audio yang sudah ada di file komputer ya. Jadi bisa juga kita record ataupun merekam terlebih dahulu. Yang berikutnya lagi menambah rekaman aktivitas layar. Nah, untuk menambah rekaman aktivitas layar bisa kita menggunakan manual dengan screenshot atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya seperti Camtasia, kemudian Gigasoft dan lain sebagainya. Nah, termasuk yang sedang saya gunakan juga ini menggunakan rekaman layar ya, dengan menggunakan rekaman layar. Oke, itu penambahan file multimedia. Berikutnya adalah membuat tautan atau hyperlink ya. Jadi misalkan dari slide 1 kita akan langsung loncat ke slide kelima, maka nanti kita sisipkan hyperlink atau tautan, ataupun bisa kita menggunakan hyperlink dari slide ini ke slide yang lain atau ke file yang lain, itu juga bisa ya. Jadi ada 3 macam di sini link yang bisa kita tampilkan. Yang pertama ada current folder, di folder yang sama, ada browse text, jadi di halaman yang lainnya. Kemudian ada recent file di dokumen-dokumen yang digunakan sebelumnya. Oke, itu untuk hyperlink. Berikutnya memodifikasi slide master. Memodifikasi. Jadi setelah kita buat slide-nya, kita sisipkan gambarnya, animasi, desain dan sebagainya. Yang terakhir kita modifikasi dulu slide masternya. Jadi supaya kita bisa melihat sudah rapi apa belum slide-nya gitu. Oke, yang terakhir menayangkan slide presentasi. Jadi setelah selesai pembuatan slide-nya, maka yang perlu kita lakukan adalah menayangkan slide presentasi. Nah, untuk menayangkan slide presentasi bisa kita menekan dengan cara ya menekan tombol F5 di keyboard, atau bisa kita menggunakan menu-menu yang ada di ribbon slideshow. Di sini ada ya from beginning atau dari awal, ada from current slide atau dari slide yang aktif, kemudian bisa juga yang lainnya ya. Biasanya kita menggunakan tombol F5 ataupun menggunakan play slide yang ada di sebelah bawah. Tadi di tampilan sebelumnya sudah ada ya, yang di bagian bawah sini kurang lebih. Oke, itu untuk
penjelasan poin A ya, pokok bahasan poin A. Nah, untuk poin B, untuk penjelasan poin B-nya nanti di video berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke cara penggunaannya langsung. Oke, cara penggunaannya ini slide presentasinya sudah ada, sudah muncul di tampilan PowerPoint-nya. Ini ada slide pen-nya, kemudian ini ada slide-nya. Nah, untuk membuat presentasi ya sangat mudah sekali dengan cara klik di sini, kemudian klik juga di sini ya, yang ada di kotak title dan subtitle di sini. Misalkan tadi kita ketik 1 jam belajar PowerPoint. Kemudian di sini author, biasanya di sini kita tuliskan author atau pembuat misalkan ya. Boleh. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya tambahkan slide. Untuk menambahkan slide bisa dengan cara klik yang ini nih, icon new slide. Bisa juga dengan klik yang ini, kita bisa pilih slide yang mana tampilannya, atau bisa juga dengan cara menekan tombol Ctrl+M pada keyboard ya. Ya, seperti ini. Untuk ini kita coba misalkan ini, silakan kalian buat presentasi sesuai dengan konsep-konsep yang kalian siapkan. Ini contoh saja ya. Nah, di sini misalkan kan ada titik nih, jadi kalau ada kotak bawah nih, kalau misalkan kotak bawah ini di sini ada tulisan click to add text. Jadi kalau kita mau menuliskan tulisan, maka kita klik di sini, nanti yang di sini otomatis hilang. Nah, sebaliknya ketika kita mau menambahkan objek yang ada di sini, baik itu tabel, gambar, dan lain sebagainya, maka yang ini akan otomatis hilang. Kita contohkan dulu yang ini. Nah, yang di tengah tadi hilang ya. Untuk ke bawah enter, otomatis muncul titik lagi atau strip lagi. Nah, seperti ini. Oke, yang tadi otomatis hilang. Nah, kemudian misalkan di sini kan ada simbol ya, titik hitam. Misalkan kita mau ganti. Nah, cara mau gantinya kita tinggal blok, atau tadi sebelum diketik ya boleh langsung kita rubah. Karena ini sudah diketik, maka kita pilih atau di blok, kemudian pilih ini bullet and numbering. Jadi ada bullet, boleh digunakan yang ini, boleh gunakan yang ini. Itu ya. Oke. Kemudian berikutnya yaitu sini tambahkan lagi slide, misalkan penjelasan perangkat keras. Nah, kita bikin di sini dulu slide ini untuk perangkat keras, kemudian slide berikutnya di poin 4 di sini poin B-nya tadi, kemudian tambahkan lagi slide Ctrl+M ya, atau boleh ini new slide. Nah, jadi kita bikin dulu biar disusun dulu daftarnya atau listnya. Nah, di A barulah kita lanjutkan, misalkan di sini penjelasan dari perangkat keras komputer. Kemudian singkat saja ya, sekarang yang B perangkat lunak. Nah, saja sekarang perangkat otak. Kalau misalkan mau bikin poin sub poin, ketika kita enter di sini kan poinnya di sini sama. Untuk menambahkan subnya, kita klik dulu tombol tab di keyboard, tabulasi supaya ke sebelah kanan. Oke, sementara simple dulu segini dulu aja ya untuk prakteknya.
Setelah itu kita simpan. Oh ya, untuk melihat slide-nya kita boleh klik yang ini nih, slideshow, atau boleh ke slideshow yang ini. Untuk melihat hasil slideshow-nya satu layar penuh. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk ini cukup dulu untuk prakteknya. Kita simpan atau kita save dengan cara klik file, kemudian save, kemudian kita simpan namanya misalkan latihan PowerPoint di sini atau apa saja namanya, boleh bebas ya. 1 jam belajar PowerPoint. Oke, kemudian klik save. Oke, demikian langkah-langkah dari pembuatan slide presentasi menggunakan PowerPoint. Silahkan dicoba, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan terlalu kecepatan ya, karena memang durasi terlalu banyak ini. Kemudian mungkin ada suara-suara aneh di belakang, mohon abaikan karena posisi ini lagi WFH, lagi di rumah, jadi siang hari juga ya, jadi agak berisik. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.